Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus Allah tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Dan mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW, dalam kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Malam Tawdihul Ahkam. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang hukum membasuh anggota wudu yang lebih dari yang wajib. Karena sudah kita jelaskan masalah tersebut. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillah. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluqu dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dihadirkan atau didatangkan
air sebanyak 2/3 mud. Ya, 2/3 mud untuk berwudu. Kemudian beliau juga menggosok kedua tangan beliau, zirab, dari sini sampai sini, ya, siku-siku ya, zirab. Jadi tidak cukup airnya atau tidak cukup tangannya dibasahi oleh air, tetapi beliau menggosok kedua tangan beliau. Hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh atau Ibnu Khuzaimah, hadis yang sahih, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, Abu Zur'ah, dan lain sebagainya. Hadis yang bisa menjadi dasar hukum dalam bersuci atau berwudu. Ada hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang kadar beliau berwudu. Kalau tadi 2/3 mud, 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok ada 4 mud. 1 sok ada sekitar 3 liter. Saya ulang lagi. 1 sok itu ada 4 mud. 1 sok ada 3 liter. Berarti 1 mud nggak sampai 1 liter. Berapa itu? 750 ml. Betul ya? Betul? Ya, 750 ml. Tidak sampai 1 liter, karena 1 sok 3 liter dan ada 4 ml. Kecuali kalau 1 sok ada 4 liter gitu, berarti 1 ml ada 1 liter. Tapi hanya 3 liter saja 1 sok. Hadis yang lain yang juga menjelaskan kadar air yang digunakan Rasulullah SAW untuk berwudu. Ya, kita bacakan hadisnya. Bismillah. Ini juga di Bulughul Maram juga, cuma agak di bawah. Saya nggak tahu kenapa nggak dijadikan satu. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdad. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas, beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu dengan hanya 1 mud, 750 ml, ya, dan mandi hanya dengan 1 sok, 4 mud, 3 liter, sampai 5 amdad. Jadi beliau mandinya, mandi junub maksudnya ya, hanya 1 sok sampai 5 mud, antara 4 mud sampai 5 mud. Jadi ya hanya 3 liter tambah sedikit, tambah berarti 1 mud berapa mililiter? 250 ya, 250 mililiter. Jadi beliau mandi junub hanya pakai air 3 liter, Masya Allah, plus antara 3 liter sampai 3 liter tambah 250 mililiter. Ya, ini ya yang demikianlah sunnahnya Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak boros dalam menggunakan air. Umumnya kita kan nggak gitu, guys. Apalagi panas-panas, mumpung banyune akeh,
jebar-jebur. Ya. Ya kalau secara sunnah nggak pas. Ya, meskipun air kita banyak, tetap kita disunahkan untuk apa? Beriktisar, sederhana dalam menggunakan air. Ya, ini juga berlaku untuk semua sih, tidak hanya air. Ya, apa saja tadi disunahkan untuk tidak berlebih-lebihan ya, dalam menggunakan sesuatu hal. Jadi kesimpulannya, kalau tadi Rasulullah SAW berwudu dengan 2/3 mud, nggak sampai 1 mud. Kalau ini 1 mud, berarti wudu beliau sekitar 1 mud itu 250. Kalau 2/3 berarti apa? Kali 3, berarti 550. 200 kali 2, 500 ya. Ya, laras. 500 ml sampai 750 ml. Laras? Iya, benar. Itulah wudunya Rasulullah, sekitar itu. Kalau wudu hanya sekitar 500 ml sampai 750 ml, kalau mandi sekitar 3 liter tambah sedikit 3 liter 250 ml. Terus ya? Terus sebentar. Ya, itulah kesederhanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir tidak bisa, bukan tidak bisa, hampir kita ya belum melakukan sunnah ini. Ya. Jujur saya pribadi juga belum terbiasa karena memang itu sedikit sekali. Tapi sebenarnya bisa, sangat bisa. Rasul saja bisa, maka kita juga bisa. Cuma ya perlu dilatih. Apalagi kalau keran memang salah satu di antara ketidakbisaan, bukan tidak bisa, salah satu di antara belumnya kita menjalankan sunnah itu karena kita sekarang pakai apa? Keran itu. Ini kita sebutkan kemarin ya, kalau buka tutup ya agak repot kan? Ya sebenarnya bisa kalau kita didasarkan ikut sunnah, nggak ada yang tidak bisa. Ya kadang-kadang apalagi nek ngantri oke, yes, kesukaan buka tutup. Tapi kalau ada keran yang sekarang bagus, otomatis itu tangan diginikan, air keluar, diginikan, nah itu bagus juga. Ya, lebih kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu apa ya, greget dalam diri kita untuk menjalankan sunnah tersebut. Kalau di rumah mungkin bisa, kalau di masjid-masjid ya tadi itu kalau pas banyak orang perlu cepat ya. Tapi sekali lagi itu semua kembali kepada kemauan kita, keinginan kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadluqu dhira'aihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok kedua tangan beliau. Ya. Makna yang pertama insya Allah sudah sangat jelas. Intinya apa? Disunahkan untuk tidak berlebih-lebih dalam menggunakan air ketika wudu ataupun mandi. Yang kedua, hukum menggosok yadlubu dzira'aihi. Ini juga berlaku untuk anggota tubuh wudu yang lain. Apakah harus digosok-gosok? Ya ini kan kaitannya dengan antara wajib dengan sunnah.
Ya, antara wajib dengan sunnah. Kalau wajib ya berarti nggak boleh ditinggalkan. Ketika wudu harus digosok semua anggota tubuh wudu. Tapi kalau kemudian sunnah, ya secara hukum fikih ya nggak harus. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita berwudu, yang penting anggota tubuhnya apa? Basah dengan air keran, terus giniin, yang penting keroto, wis sah. Kalau yang beranggapan apa? Menggosok itu sunnah. Tapi kalau yang beranggapan wajib, ya harus digosok. Paham ya? Itu bedanya, konsekuensi dari dua pendapat ini. Nah, siapa yang beranggapan wajib dan yang beranggapan sunnah? Masyhur di kalangan para ulama yang mengatakan wajib adalah mazhab Imam Malik. Ya. Imam Malik berpendapat wajibnya menggosok anggota tubuh wudu ketika berwudu. Jadi nggak cukup hanya dikasih air basah, enggak, tapi harus digosok. Kaki juga gitu, semua. Itu pendapat beliau. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, ya mereka berpendapat hukumnya tidak sampai wajib, hanya sebatas sunnah. Jadi ya perbedaan dalam memahami nas dalil aja. Kalau Imam Ahmad melihatnya bahwa perbuatan Rasulullah SAW menggosok, yaitu satu kewajiban. Imam Malik menyebut ya wajib. Tapi kalau jumhur mengatakan, yang kemarin juga sudah kita sebutkan, bahwa perbuatan Rasulullah SAW itu hukum asalnya tidak wajib. Sunnah dalam arti sunnah bukan sunnah fikih ya, sunnah antara sunnah dan bid'ah. Kalau hanya menunjukkan perbuatan beliau, ya tidak dibarengi dengan perintah ucapan, ya Rasulullah melakukan sesuatu, ya, tetapi tidak ada hadis qaul. Hadis itu kan ada fi'il, ada qaul, ada takrir, ya enggak? Hadis yang bisa berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan. Nah, jumhur ulama berpendapat kalau itu berupa fi'il saja, perbuatan saja, maka itu tidak menghasilkan hukum wajib. Itu hanya sebatas sunnah. Kan ini yang cerita siapa tadi? Sahabat Anas bin Malik kan? Wajah alayat ruhu dhira'ihi. Anas melihat Rasulullah kemudian menggosok kedua tangannya. Tidak ada hadis yang berupa qaul, ucapan. Rasul tidak mengatakan ayo gosoklah anggota tubuh kalian ketika berwudu. Ya, beliau melakukan, kemudian diceritakan oleh sahabat. Maka perbuatan yang seperti ini jumhur ulama berpendapat apa yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Allahu a'lam bishawab. Ini juga dikuatkan ya banyak pendapat para ulama. Qala Imam Nawawi dalam majmu'nya, madhhabuna anna dzalikal a'dha fil ghusli wa fil wudu' sunnah laisa biwajib. Kalau afadal ma alaihi fa wasala bihi wa lam yamassahu bi yadi, kata beliau Imam Nawawi mazhab Hambali ya, wa Syafi'i. Kalau ada orang yang berwudu cukup hanya kemudian
membasahi anggota tubuhnya dengan air, yang penting ya, basah kabeh. Walam yamussahu biyadaihi, meskipun tidak diusap dengan tangannya, ya ajza'ahu wudu'uhu wa ghusluhu, maka wudunya sudah dianggap wudu yang sah. Tapi tentunya ya kita laksanakan enggak? Mana yang bagus? Cukup gini-gini atau digosok? Tentu digosok ya. Itu afdolnya. Kita bicara tentang hukum fikih antara wajib dan sunnah. Tetap afdolnya kita gosok ya, dan itu merupakan termasuk isbagul wudu, di antara bentuk menyempurnakan wudu. Tapi kalau seandainya ya tidak mau menggosoknya sekalipun, yang penting terbasahi semua, maka wudunya tetap sah. Allahu a'lam bishawab. Ada ala khilaf ulama baina al-madhhab al-Imam Malik wa jumhur ulama. Baik. Ya, hadis berikutnya. Apa dengan hadisnya? Bismillah. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi wa inda Muslimin min hadzal wajhi bilafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Nah, dari Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridai beliau bercerita, beliau pernah melihat Rasulullah SAW berwudu, di mana Rasulullah SAW mengambil air untuk mencuci atau bukan mencuci, mengusap kedua telinga beliau, air yang bukan dari air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Artinya apa berarti? Air baru. Jadi habis mengusap kepala, kan aturannya setelah itu ke telinga ya. Nah, Abdullah bin Zaid ini melihat Rasulullah ketika berwudu habis mengusap kepalanya, ambil air baru. Ayo. Di udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadhahu li ra'si. Jadi airnya baru. Akhrajahu al-Baihaqi. Ya. Yang sudah kita kerjakan kan enggak perlu pakai air baru. Langsung kan? Dan hadis yang kemarin juga begitu kan? Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nanti ada juga insyaallah. Ya. Dan ini ya karena mungkin sudah kebiasaan kita enggak pakai air baru, dan memang ternyata hadisnya apa ini? Hadisnya dhaif. Hadis salah. Ya, diriwayatkan Imam Baihaqi qala Syekh Al-Bassam riwayatul ula fil hadis syadhun. Ini hadisnya syadz. Hadis syadz itu hadis ya salah satu di antara bentuk hadis yang dhaif. La yuhtaj. Tidak bisa jadi dalil. Mardud, ditolak. Ya. Syadz itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang bagus sebenarnya rawinya, cuma mukhalifin liman awthaq minhu. Jadi dia meriwayatkan hadis, tapi hadisnya itu menyelisihi dengan rawi yang lebih kuat. Jadi ta'arud gitu. Ya. Ta'arud itu apa? Kontradiksi. Yang hadis yang
lebih kuat itu menyebutkan beliau atau Rasulullah ketika mengusap telinga tidak pakai air baru. Tapi ada riwayat yang lain ya, yang menyebutkan Rasulullah mengambil air baru. Nah, riwayat yang kedua ini secara rawinya itu enggak sebagus rawi yang pertama, sehingga tentu ya menghasilkan hukum yang lebih kuat yang pertama, gitu kan? Maka menyelisih itu namanya hadis syadz. Hadis syadz itu termasuk hadis yang dhaif. Ya, ulama tidak menjadikan sebagai dasar hukum. Ya, alhamdulillah kita sudah tidak melakukan yang selama ini kita lakukan kan? Ya, sudah selesai langsung. Ya, cuma nanti kalau dengar gitu aja, kalau ada orang yang ya kita paham lah ya, memang yang digunakan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Di hadis riwayat yang Muslim, wa ma sahabi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi. Yani riwayat yang Imam Muslim ini untuk mengusap kepalanya. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air selain air dari kelebihan tangannya ya. Kalau untuk kepala ya, untuk kepala itu berarti airnya baru atau sisa dari yang dipakai untuk mencuci tangan. Mengusap kepala itu selawat tangan kan? Ya. Ayo tangan. Hadis tidak Muslim, Rasulullah SAW mengusap kepalanya bukan dengan air sisa dari air yang digunakan untuk mencuci kedua tangannya. Berarti artinya apa? Air baru. Ini jelas, insya Allah juga sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat selesai baru kita ambil air. Tapi itu mengusap, famsahu biru'usikum. Kalau mengusap itu ya cukup kita basahi telapak tangan kita, kemudian dengan cara yang kemarin sudah kita jelaskan, begini atau begini. Ya toh? Ya, ini bagi yang punya rambut kayak pasang. Atau akhwat juga mungkin rambutnya panjang. Kemarin sudah kita jelaskan cara mengusap kepala, ada dua cara. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih. Ya, maka tentu hadis yang pertama tidak bisa jadi hujah karena hadis tersebut hadis yang syadz, hadis yang sahih. Saya bacakan ini juga sudah di awal bab wudu dari ya, jadi Syekh Al-Basam menukilkan kembali Annabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi as-sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi wahira udhunayhi. Ya, maka Rasulullah mengusap kepalanya, kemudian memasukkan dua jari ini, di mana kemudian ini insyaallah sudah kita lakukan juga, meletakkan jari ibu jari ya. Di sini ya Rasulullah tidak disebutkan beliau mengambil air baru. Habis dari sini ya sudah langsung. Nah, ini yang riwayat yang sahih tadi. Riwayat yang pertama tadi perawinya lebih kuat karena ini hadis yang Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil Huda, lam yathbut, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinganya dengan air baru. Nah, ini menguatkan aja karena beliau mungkin sudah mengkaji hadis tentang wudu, kumpulin.
Ternyata beliau tidak menemukan hadis yang sahih satupun di mana Rasulullah ketika mengusap kedua telinganya dengan menggunakan air baru. Ya, lam aqif ala hadisin marfu'un sahih. Saya belum mendapatkan hadis yang sahih satupun di mana Rasulullah mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya. Satu lagi. Ini agak panjang juga ini. Saya bacakan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum akhrajal arba'ah wa sahih Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya disahkan Ibnu Khuzaimah. Ada hadis yang mirip, kita jadikan satu. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Ya. Hadis satu lagi yang maknanya sama, nanti kita jadikan satu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bukhari Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau berkata bahwa Rasulullah SAW itu senang untuk memulai ya dari kanan dulu. Ketiga apa? Tana'ulihi, menggunakan alas kaki. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya. Ya, Rasul beliau kan rasulnya tengah adil. Maka beliau kalau nyisir merapikan kanan dulu, baru kemudian kiri. Wa fi sya'ni kulli, dan di semua perkara beliau. Ya, tentu ini tidak dalam arti umum semua perkara belum mulai yang kanan. Ulama menjelaskan yaitu dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga ini umum tetapi maksudnya khusus. Hanya hal-hal yang baik saja. Dari ketiga hadis ini disimpulkan bahwa memulai dari yang kanan itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah-sunnah wudu. Artinya kalau seandainya ya kalau ingin mulai dari kiri dulu ya secara hukum fikih sah saja, tidak batal wudunya. Tapi yang afdol ini sama dengan tadi, menggosok anggota tubuh wudu. Ya. Terus kemudian ibda'u bima bada Allah bi, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ini ada faedah tentang wajibnya tartib. Tartib itu urut. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kan dalam surat Al-Maidah yang menjadi dasar wudu, ya ladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Dimulai dari apa? Mencuci wajah. Wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan ilal marafiq, famsahu, mengusap kepala, wa arjulakum, kaki sampai mata kaki. Urutnya itu. Maka berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat, tertib itu wajib. Kalau mulai kanan
dan kiri dari satu anggota tubuh itu sunnah. Kan itu juga tartib toh. Jadi yang wajib itu tartib mengusap anggota tubuh, satu anggota tubuh diawali dengan tadi mencuci tangan, mencuci wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki itu wajib. Ya, sehingga tidak boleh orang wudu dimulai dari kakinya dulu, ya nggak sah, ya nggak boleh. Adapun memulai dari tangan, mulai dari kanan atau kiri satu anggota tubuh, maka itu hukumnya tidak sampai wajib, artinya sunnah. Ya tentu itu lebih afdal. Kecuali wajah, ya sama aja sebenarnya, maaf. Ya wajah ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ataupun istinsyak dan istinsyak, ya ini juga tidak wajib, meskipun itu juga masuk ke tertib. Kata beliau, kalau seandainya antum berwudu kemudian menghirup air dulu baru kemudian mencuci wajah, sah nggak wudunya? Ya secara hukum fikih sah. Karena apa? Karena itu satu bagian, kayak tadi tangan kan satu bagian mencuci wajah kan, termasuk diantara istinsyak, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan. Jadi misalkan antum menghirup air dulu lah, baru kemudian urutannya apa? Berkumur-kumur dulu ya, berkumur dulu, atau membasuh wajah dulu, baru kemudian berkumur-kumur, dibalik. Ya. Secara hukum fikih wudunya sah, boleh. Cuma ya tadi itu tidak atau kurang afdal, karena itu satu anggota tubuh. Sama dengan tadi tangan, kalau misalkan mulai dari kiri, ya tetap wudunya sah, cuma tidak afdal. Memulai dari kumur-kumur atau mengusap dulu wajah selesai, terus baru kumur-kumur, atau menghirup air ke dalam hidung dulu, baru kumur-kumur dibalik, maka itu juga hukumnya secara fikih sah, cuma tidak afdal. Yang tertib wajib itu apa? Anggota tubuh satu dengan yang lainnya, mencuci wajah itu dulu, kemudian tangan, mengusap kepala, baru kaki. Itu harus tertib, nggak boleh ditukar-tukar. Tapi kalau anggota satu anggota tubuh itu hukumnya sunnah. Itu bedanya antara tertib dengan mendahulukan bagian anggota tubuh dalam satu istilahnya, satu anggota tubuh ya dalam berwudu. Baik ya, mungkin ini dulu yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya mau ke belakang kita ya? Misalkan dalam berhaji itu jarak kita sholat dengan tempat itu, maka kita siapkan botol spray kecil untuk persiapan saat kita bakal punya dapat kita gunakan. Apakah dengan spray itu
spray itu apa itu? Pengharum itu. Oh, spray ya, aku tahu. Ini ketika haji atau umroh. Jadi karena jarak antara masjid dan tempat tinggalnya jauh, terus kondisinya pucuk-pucukan, menek batal bing harus ya Allah alam bisawab. Ya kalau kondisi seperti itu menahan kalau menahan angin mungkin nggak segitu berat ketika menahan hajat ya. Kalau menahan angin masih bisa ditahan karena kondisi yang begitu berdesak-desakan ya, sehingga nanti khawatir juga bisa keluar dari waktu sholatnya. Yaitu dalam hal yang seperti itu, insya Allah meskipun itu makruh, tapi kan kondisi daruri seperti itu ya, insya Allah tidak makruh. Ya. Tapi ketika tidak mampu untuk menahan, ya kalau menahan hajat ya harus keluar, harus nggak mungkin. Ya ini hanya kemungkinan ketika menahan angin aja toh. Masa bisa nahan hajat? Nggak mungkin toh. Ya, kalau menahan itu bisa dalam kondisi seperti itu, ya, karena itu darurat dan kemaslahatannya lebih besar. Ya insya Allah ya tidak mengapa. Allah a'lam bishawab. Karena ya cerita-cerita dari yang sudah di sana kan memang begitu. Gitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam, keluar itu sudah, apalagi jarak sholat satu dengan lain misalkan maghrib sama isya gitu, itu sudah ya repot banget kalau keluar wudu nanti masuk lagi itu. Kalau seandainya pakai kayak gini, kayak spray, nanti mengeluarkannya air kumur-kumur di mana? Oh, di ulang kembali. Ya enggak lah ya. Satu ulang kena kumur-kumur langsung. Kalau secara syar'i sah-sah aja wudunya gitu. Ya kan, karena yang penting kan terbasahi. Basah, dibasahi terus dibasah. Ya, cuma nanti berkumurnya dibuang di mana atau di kayak plastik. Oh gitu. Jadi yang wajib aja. Oh, yang wajib aja ya. Ya kalau pendapat yang rajih sebenarnya kumur itu ya wajib sih, kan termasuk bagian wajah. Tapi ya kalau seandainya untuk dalam kondisi darurat kemudian ikut pendapat yang tidak wajib, karena kemarin kita jelaskan kan yang kuat kan wajib, karena kan bagian dari wajib. Kalau seandainya ikut yang sunnah terus tanpa berkumur-kumur, yang penting itu terbasahi ghuslnya, itu bukan hanya mengusap. Kalau mengusap itu kan masburu, mengusap kepala itu yang penting airnya basah, tangannya basah, terus itu begini kan, itu mengusap. Tapi kalau mencuci memang ada airnya, diguyur pakai air. Kalau dengan ini kemudian air terguyurkan dan tidak hanya mengusap, ya sah insyaallah. Dengan kadar air yang sedikit nih, tidak cukup diusap, ada airnya gitu. Memang ada airnya atau dibuat untuk nyuci atau iya. Ya kalau seperti itu, kalau pendapat berkumur-kumur itu nggak wajib, ya bisa sah insyaallah. Ya, bisa. Betul, ya. Tapi kalau ingin menahan tadi ya, tuh kondisi hukum asalnya makruh seperti sholat.
Sholat itu kan la sholata liman bihadratil ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat orang yang mikir ke misal sholat malah dikeluarkan satir bakso. Kalau dia kemudian makanya sholat mikir mangan, lebih baik mangan mikir sholat. Nah itu kayak gitu, silakan makan dulu. Kalaupun dia sholat, sah sholatnya, tapi makruh. Atau ketika posisinya dia menahan tadi itu buang hajat. Para ulama menjelaskan sejauh mana dia menahan itu. Kalau menahannya sampai betul-betul menghilangkan konsentrasi, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau masih memungkinkan, ya beda-beda, masih nyangkol-nyangkol bacaannya, karena mungkin nggak terlalu berat, maka sholatnya sah, tapi